Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang induksi role, case-based reasoning, dan komputisasi syaraf. Nama saya Muhammad Ihya Ulumuddin dengan NPM 2022-43500979. Saya Ari Reziasa dengan NPM 2022-43501194. Boleh slide selanjutnya. Materi kami yang pertama ada induksi rule, yang kedua ada case-based reasoning, yang ketiga ada komputasi syaraf. Lalu yang pertama, induksi rule. Induksi rule adalah proses pengambilan pola atau aturan logis dari data melalui pendekatan induktif. Induksi rule digunakan dalam berbagai bidang seperti data mining, pembelajaran mesin, dan sistem berbasis aturan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan atau prediksi. Langkah-langkah penggunaan induksi rule. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu sebuah data historis atau observasi. Yang kedua pencarian pola. Yang ketiga pembentukan aturan. Konsep dasar induksi rule. Yang pertama yaitu if then. Kondisi if ini merupakan premis atau syarat yang harus dipenuhi. Lalu then merupakan hasil atau aksi yang diambil jika kondisi terpenuhi. Contoh implementasi induksi rule. Yang pertama ada dari segi medis, diagnosis flu, yaitu jika pasien memiliki gejala batuk dan demam, kemungkinan besar mereka terinfeksi virus flu. Lalu ada prediksi resiko penyakit jantung jika tekanan darah tinggi dan berat badan berlebih, beresiko tinggi mengalami penyakit jantung. Lalu dalam pengaplikasiannya, dokter bisa mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala atau rekam medis di awal. Lalu meningkatkan sistem prediksi resiko penyakit untuk pencegahan lebih awal. Yang kedua adalah case-based reasoning. Case-based reasoning adalah pendekatan kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan analogi dengan memori manusia, di mana solusi untuk bermasalah dalam dicari dengan menggunakan pengalaman dari kasus sebelumnya. Inti dari metode ini adalah belajar dari pengalaman untuk mengatasi permasalahan baru yang memiliki karakteristik serupa dengan masalah yang pernah diselesaikan sebelumnya. Mengapa CBR ini penting? Yang pertama, efisiensi solusi. Tidak perlu membangun solusi dari awal, cukup menggunakan atau memodifikasi solusi yang ada. Yang kedua, pembelajaran berkesinambungan. Sistem dapat berkembang seiring waktu dengan belajar dari kasus-kasus baru. Yang ketiga, kemampuan adaptasi. Solusi dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dari kasus tertentu. Komponen utama dari CBR, mesin pencocokan kasus, menggunakan algoritma seperti jarak incident atau consent similarity untuk menemukan kasus yang mirip. Yang kedua adalah repositori solusi, tempat untuk menyimpan solusi adaptasi yang dihasilkan dari resu dan revisi. Basis kasus, berisi kumpulan pengalaman atau kasus lama, lengkap dengan masalah dan solusinya. Mesin retensi, komponen yang bertanggung jawab untuk menyimpan kasus baru ke dalam kasus-kasus agar dapat digunakan di masa depan. Selanjutnya adalah contoh aplikasi. Yang pertama adalah perbankan. Dalam evaluasi kredit, sistem menilai kelayakan pelanggan baru berdasarkan profil perilaku pelanggan sebelumnya. Yang kedua adalah medis, digunakan untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkan gejala pasien baru dengan kasus pasien sebelumnya. Yang ketiga adalah manufaktur. Untuk perbaikan mesin, sistem memanfaatkan riwayat kerusakan dan solusi sebelumnya untuk menangani masalah serupa. Yang ketiga adalah komputasi saraf. Komputasi saraf adalah pendekatan komputasi yang meniru cara kerja jaringan saraf biologis. Dalam konteks sistem berbasis pengetahuan, metode ini digunakan untuk belajar dari data historis, mengenali pola, serta memberikan solusi pada permasalahan baru yang serupa dengan kasus terdahulu.
Karakteristik komputasi saraf. Yang pertama ada data historis, digunakan untuk menurunkan solusi masalah baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang kedua, domain sempit dan pengenalan pola. Bekerja efektif pada domain yang spesifik dengan memanfaatkan pendekatan pengenalan pola. Yang ketiga adalah akuisisi pengetahuan lebih sederhana. Kasus historis dan penyelesaiannya biasanya sudah tersedia dalam database perusahaan. Yang keempat adalah peran pakar. Pakar hanya berperan dalam proses validasi dan verifikasi, bukan sebagai sumber pengetahuan utama. Yang kelima, kebutuhan data besar. Efektivitas komputasi saraf bergantung pada persediaan banyak kasus historis. Selanjutnya akan diteruskan dengan Ihya. Oke. Di sini ada 3 poin, yaitu evaluasi, menilai keseluruhan nilai sistem pakar, termasuk kinerja, efisiensi, efektivitas biaya, dan kelayakan penggunaan. Yang kedua ada validasi, mengecek apakah sistem benar dalam hal kinerja. Hal sistem dibandingkan dengan keputusan pakar untuk memastikan akurasi. Yang ketiga ada verifikasi, mengecek apakah sistem dibangun dengan cara yang benar, artinya implementasi sesuai dengan desain dan spesifikasi. Contoh dalam bidang medis lagi, data historis yaitu riwayat pasien, gejala, hasil lab, serta diagnosa sebelumnya. Sistem berbasis pengetahuan awalnya pakai aturan dari pakar medis, yaitu contohnya jika demam ditambah batuk lebih dari 7 hari, maka periksa TBC-nya. Lalu ada komputasi syaraf, sistem dilatih dengan ribuan data pasien untuk mengenali pola gejala. Lalu mampu memberikan prediksi penyakit baru meskipun gejalanya agak berbeda. Yang terakhir, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar pasien mengalami pneumonia dengan tingkat keakuratan 89%. Manfaat komputasi syaraf bisa belajar dari data historis. Lalu yang kedua, mampu mengenali pola yang kompleks. Yang ketiga, bisa menggeneralisasi ke kasus baru. Yang keempat, tetap bekerja meski data tidak lengkap. Yang kelima, mengurangi ketergantungan pada pakar. Yang keenam, cepat dan efisien dalam akuisisi pengetahuan. Yang ketujuh, bisa diterapkan di banyak bidang seperti medis, bisnis, industri, dan teknologi. Kesimpulannya, yang pertama di induksi rule menghasilkan aturan dari data atau contoh-contoh dan cocok jika pengetahuan dapat diformulasikan dalam bentuk aturan logis yang jelas. Yang kedua, case-based reasoning menyelesaikan masalah baru dengan cara membandingkan dan menyesuaikan kasus historis yang mirip dan efektif bila tersedia banyak data kasus terdahulu. Yang ketiga, komputasi syaraf meniru cara kerja otak untuk belajar dari data historis dan mengenali pola yang kompleks, dan juga cocok untuk domain dengan data yang besar, tidak terstruktur, atau sulit dituliskan dalam aturan. Kami dari kelompok 4, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.